sering kita mendengar jargon mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Banyak manfaat-manfaat yang diperoleh, tetapi juga banyak keburukan-keburukan yang terjadi dan itu kadang di luar nalar kita. Mhm. Contohnya ada sekelompok remaja misalnya menabrakkan diri di kendaraan yang sedang melaju, kemudian Mhm. ada yang memvideokan dan dijadikan konten. Nah, sehingga muncul juga ada gium yang sering kita dengar demi konten orang melakukan apapun, bahkan yang melanggar etika, melanggar hukum, Mhm. melanggar kenyamanan orang lain, itu dilakukan. Apa yang menjadi sorotan Pak Firman nih selaku pemerhati budaya dan komunikasi? Ini usianya dari 13 sampai 65 tahun. Apakah sebegitu pentingnya media sosial sampai segala kalangan harus punya nih media sosial? Ya, itu tadi apa namanya yang perlu kita soroti bahwa nampaknya masyarakat sekarang ini sudah memindahkan Hmm. kehidupan analognya, kehidupan apa yang berlangsung di dunia nyata Ya. ke media sosial, ke media digital Mhm. yang cukup luas tadi. Nah, itu menyebabkan tadi komunikasi berjalan lebih cepat, lebih efisien, Mhm. kemudian sering kita mendengar jargon mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Banyak manfaat-manfaat yang diperoleh, tetapi juga banyak keburukan-keburukan yang terjadi dan itu kadang di luar nalar kita. Mhm. Contohnya ada sekelompok remaja misalnya menabrakkan diri di kendaraan yang sedang melaju, kemudian Mhm. ada yang memvideokan dan dijadikan konten. Nah, sehingga muncul juga ada gium yang sering kita dengar demi konten orang melakukan apapun, bahkan yang melanggar etika, melanggar hukum, Mhm. melanggar kenyamanan orang lain, itu dilakukan. Kita juga sering melihat adanya konten pengendara motor roda dua misalnya Ya. menerobos ke tol. Kemudian nggak mungkin itu kalau tidak ada yang memvideokan, Mhm. kemudian bisa konten. Nah itu ketika ada konten yang semacam itu, kemudian menjadi trending, menjadi pembicaraan yang luas. Ya. Nah, Ya. demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain yang kalau kita lihat setiap minggu itu ada peristiwa baru yang Iya. uh, di luar nalar, mengejutkan. Mhm. Nah, dengan kata viral, dibicarakan banyak orang, apakah ini menjadi, dibilang fenomena media sosial yang semua orang nih harus ikut nih, sampai ada info viral yang harus kita ikuti dan banyak orang juga ikut komentar. Nah, ini kita akan bahas nih, untuk bijak bermedia sosial, kita kupas satu persatu nih Pak Firman. Seperti apa sih, dimulai dari apa dulu sih sebenarnya? Ya, jadi viral ini sebetulnya sebuah fenomena konten yang tidak ingin dilepas atau dilewatkan oleh para penggunanya. Jadi kalau kita bagi pengguna media sosial itu ada yang produsen konten, ada yang apa penyebar atau distributor konten, ada yang konsumen konten. Nah, Mhm. topik-topik viral itu adalah topik-topik yang tidak ingin dilewatkan oleh konsumen konten Mhm. itu karena menarik. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, Mhm. ada sebuah teori yang disebut dengan teori the economic of attention, Mhm. itu bahwa di tengah membanjirnya informasi yang begitu luas, Mhm. perhatian itu sama seperti uang. Jadi uang ini kan sebetulnya orang itu sebetulnya rata-rata kepemilikannya terbatas, Ya. sehingga terhadap kepemilikan yang terbatas itu perlu dialokasikan untuk memperoleh apa timbal balik yang paling optimal. Nah, Mhm. baik uang maupun perhatian itu juga begitu. Kita cuma punya waktu semua orang 24 jam, Ya. kepotong untuk tidur 8 jam, kepotong untuk perjalanan kerja atau berkuliah atau aktivitas itu sekitar 4 jam. Nah, sisanya itu tadi untuk apa berelasi, untuk memperoleh informasi, mengerjakan tugas-tugas, kemudian juga termasuk mengkonsumsi hiburan. Jadi akhirnya waktu itu dibagi-bagi dan kita memilih yang paling menguntungkan kita, yang paling memuaskan kita. Nah, sementara kalau kita lihat platform ini begitu banyak, Ya. mulai tadi media sosialnya ada
Facebook, TikTok, Instagram, Mhm. YouTube, kemudian video streaming, ada Netflix, kemudian ada Spotify. Semua Mhm. itu ketika diperhatikan membutuhkan waktu untuk mengkonsumsinya. Ya. Nah, sehingga akhirnya terhadap perhatian kita yang terbatas, itu kita jatuhkan pada pilihan konten yang sangat menarik. Nah, Ya. sayangnya yang disebut sangat menarik itu ada di dua kutub kalau ada garis, Mhm. lurus, yang paling menarik ada di sebelah kanan dan yang paling busuk ada di sebelah kiri. Iya. Nah, problemnya yang paling menarik ini untuk memproduksinya, misalnya konten tentang sosialisasi cara beternak lele gitu, kan Mhm. itu sesuatu yang menarik. Tapi untuk membuatnya ini perlu waktu, perlu keahlian, perlu niat yang sangat tinggi, perlu ikhtiar yang sangat tinggi. Mhm. Sedangkan konten yang tadi saya sebut di kiri yang paling busuk itu sambil lalu juga bisa tadi Ya. ada kendaraan melaju, kita larilah di depannya, kemudian dijadiin konten. Kemudian Mhm. juga sekelompok remaja putri di daerah Bengkulu dilaporkan oleh gurunya itu lomba menyayat kulitnya banyak-banyakan sayatan paling dalam sayatannya itu yang menang. Nah ini kan konyol, Iya. mengerikan konten-konten semacam itu. Nah kemudian juga hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang melanggar hukum Ya. itu para pembuat konten itu sangat tahu ini pasti akan diperhatikan orang tadi karena jarang, karena tidak mungkin terulang dalam kesempatan yang berikutnya, Mhm. maka Mhm. konten akan dijatuhkan di tempat itu. Ya. Ya. Nah, tapi itu tadi berbahaya Betul. dan sangat tidak nyaman kepada orang lain. Nah, ketika itu dijadikan sebagai logika, karena konten yang buruk ini mendapatkan traffic, Mhm. akhirnya jadi formula. Kalau kita lihat hari ini, Ya. konten yang buruk itu semakin meningkat keburukannya. Mhm.